Anak-anakku sekalian, hari ini kita membahas masalah pelajaran fikih. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa aqimus shalah." Dirikan oleh kamu akan sholat. Jadi sholat adalah rukun Islam yang kedua. Karena rukun Islam itu ada 5. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat 5 waktu. Nah, sholatnya 5 waktu. Pertama, sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Kedua, sholat asar 4 rakaat. Ketiga, sholat maghrib 3 rakaat. Keempat, sholat isya 4 rakaat. Kelima, sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Jadi jumlahnya ada 17 rakaat. Nah, ini yang kita lakukan setiap hari, ya, setiap waktu. Jadi ada 5 waktu. Nah, sholat itu adalah amalan yang pertama kali dihisab. Ya, sholat amal yang pertama kali dihisab, yang dihitung. Awalu, ya, yang pertama dihisab oleh seorang hamba pada hari kiamat yaitu sholat. Kalau sholatnya bagus, sholatnya benar, sholatnya dijaga, baik rukun-rukunnya ataupun yang membatalkan sholat, maka semua amal ibadahnya itu diterima. Contohnya, belajar kita bakti sama orang tua, kita sedekah, kita melakukan kebaikan, itu semuanya diterima kalau sholatnya bagus. Tapi kalau sholatnya rusak, nggak tahu rukun-rukun sholat, nggak tahu yang membatalkan sholat, nggak tahu syarat-syarat sah sholat, maka semua amalnya itu rusak. Jadi amal-amalnya itu nggak diterima. Kenapa? Karena sholatnya rusak. Nah, ini yang harus kita jaga, jangan sampai ya sholat kita rusak. Nah, bahasan kita pada siang ini syarat-syarat sah sembahyang. Syarat-syarat sah sembahyang. Ada berapa tuh syarat sah sembahyang? Ada 5. Pertama, apa pertama syaratnya? Yang pertama, suci daripada najis.
Ya, makanya kenapa dibersihkan dulu majlis taklim biar sah sholat kita bersih. Ya, kata Allah dalam Al-Quran, firman Allah itu cinta kepada orang yang membersihkan diri. Wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi tempatnya yang pertama apa tuh? Yang pertama suci daripada najis. Di mana najisnya adanya? Bersih daripada najis di badannya pertama. Badannya jangan sampai kotor. Kalau kotor ada najisnya, maka tidak sah sholatnya. Ya, maka tidak sah. Contohnya kita istinja harus kita benar. Ya, kita istinjanya benar. Berapa syarat istinja? Rukun istinja kemarin. Pertama, menghilangkan rasanya atau rupanya. Ya, rupanya nggak ada, nggak kelihatan. Kedua, menghilangkan rasanya. Ketiga, menghilangkan baunya. Jadi di dalam diri kita ini kotorannya nggak ada. Ya. Baik najisnya berupa kotoran, ya, tahi atau juga kencing, itu harus bersih. Kemudian di apa tuh? Pakaiannya, dan pakaiannya juga harus bersih. Jangan sampai di badannya ada najis. Kita kucing berarti najis bukan? Najis, makanya Bapak suruh bersihin. Kenapa? Kalau ada najisnya maka tidak sah. Ya, belajarnya juga tempatnya harus bersih. Kemudian dan tempatnya ini harus bersih. Kemudian dan sejadahnya harus bersih. Jadi semua yang ada di badan kita, pakaian luar, pakaian dalam, ya, mukena, kainnya, bajunya, semuanya harus bersih. Suci, arti suci itu bersih daripada najis. Yang pertama. Yang kedua, suci daripada dua hadas. Hadas kecil satu. Hadas kecil artinya mempunyai air wudhu. Jadi punya air wudhu. Ada berapa rukun wudhu? Ada 6. Pertama, niat. Niatnya di mana? Di dalam hati. Tempatnya di mana? Di waktu membasuh muka kita niat. Ya. Hati kita niat saja tuh mengangkat hadas yang kecil fardu karena Allah. Karena kata Nabi, la sholata la tasihu sholata, tidak sah sholat kalau dia tidak punya air wudhu. Jadi orang yang tidak punya air wudhu
berarti punya hadas kecil. Gitu. Berapa rukun wudu? Ada 6. Pertama, niat. Niatnya di mana? Di dalam hati, di waktu membasuh muka. Kedua, membasuh muka. Ya. Kedua, membasuh muka. Ketiga, ayo pelajarannya diulang lagi. Ketiga, membasuh 2 tangan sampai sikut. Keempat, menyapu sebagian kepala dengan air. Kelima, membasuh 2 kaki sampai 2 mata kaki. Yang keenam, tertib, teratur. Kata Nabi, orang yang tidak punya air wudhu maka tidak sah sholat. Kata di dalam kitab Jubat, fakulu mandi ghairi ilmin, tiap-tiap orang yang ibadah tak pakai ilmu maka amal ibadahnya itu ditolak. Ratu Palu dari berita. Jadi harus hafal semuanya. Ya, dengerin. Ya. Yang kedua, hadas besar. Apa? Bersih daripada junub. Kalau perempuan haid boleh sholat nggak? Nggak boleh. Kalau dia keluar mandi terus belum mandi berarti sah nggak sholatnya? Tidak sah sholatnya. Maka wajib mandi. Mandinya mandi apa namanya? Mandi hadas. Niatnya di mana? Sajaku mandi karena mengangkatkan hukum hadas yang besar daripada sekalian badanku pada kena Allah. Niat mengangkat hukum haid kemarin gimana? Nawaitul ghusla li rafi hukmi hadasil haidi an jami'i badani fardhalillahi sahja kumati. Nah itu menyanyikan sahja kumati karena mengangkatkan hukum hadas haid daripada sekalian badanku fardu kena Allah. Nah, ya. Rukun mandi ada berapa? Jawab. Rukun mandi ada berapa? Makanya dia tahu kesempatan ngaji sebentar. Yang 2 kurang kita udah harus selesai. Nah, Bapak juga ada jadwal lagi. Rukun mandi ada berapa? Kemarin rukun mandi ada? Salah, nanti kamu nggak ngapa. Rukun mandi ada? Ya, lihat catatannya yang dimana Pak Doa ada? 1. Ya, rukun mandi ada? 2. 1. Niat. Bagaimana niatnya? Niatnya di mana? Dalam hati. Niatnya di mana? Sahjaku mandi
mengangkat hukum hadas besar daripada sekalian ibadatu fardu karena Allah. Rukun yang kedua apa? Yang kedua rukunnya, ayo ngajinya biar dapat, berarti belum dapat ngajinya. Ya karena di bawah main, jadi harus tahu situasi kondisi. Yang kedua, membasuh sekalian badan dengan air. Jadi seluruh badannya, adanya yang ada di badan itu harus dibasuh dengan air. Jangan sampai ada yang tidak terbasuh. Yang ketiga rukun syarat sah sembahyang apa? Menutup aurat. Aurat laki-laki adanya dari mana? Aurat laki-laki. Ya. Aurat laki-laki ya. Aurat laki-laki, aurat laki-laki dari pusat, sampai lutut. Nah, dari sini wajib tertutup sampai lutut. Nah, segini kok. Aurat perempuan, aurat perempuan, ya, aurat perempuan dari mana? Seluruh badannya, ya, seluruh badannya kecuali yang tidak tertutup, kecuali yang tidak tertutup. Apa yang tidak tertutup? Muka, ya, muka dan ya muka dan dua telapak tangan. Ini yang wajib terbuka. Ya, dua telapak tangan. Yang aurat perempuan. Berarti ketika dia sholat kelihatan teteknya. Allahu Akbar. Batal nggak? Batal. Makanya batasnya segini, tertutup. Kakinya kalau kelihatan begini batal nggak? Batal. Karena wajib tertutup. Kalau rambutnya nongol, ini perempuan, batal nggak? Batal. Wajib tutup bukanya. Ada ya? Iya, yang wajib tertutup buat aurat perempuan seluruh badannya kecuali yang tidak tertutup muka dan dua telapak tangan. Yang keempat, menghadap kiblat, arah kiblat, paha ke kanan sedikit.
sekitar 25 derajat. Jadi ini arah kiblat barat, kemudian nengok sedikit. Nah, jadi agak miring. Itu namanya arah kiblat. Yang terakhir masuk waktu sholat asar. Udah masuk belum waktunya? Wajib gak sholat asar hari ini? Wajib gak sholat asar hari ini? Tidak wajib, maka belum masuk waktu. Ya, karena belum masuk. Nah, sekarang waktunya apa nih? Sholat zuhur. Nah, sholat zuhur berarti wajib karena sudah masuk waktu. Yang belum asar, maghrib, isya, subuh. Kalau kita sholat asar di waktu zuhur, sahkah sholatnya? Tidak sah, karena sholatnya bukan waktunya. Gitu ya. Dan karena bahasan kita hari ini sedikit, dibaca bareng. Bismillah. Ya. Saya baca bareng biar bisa bahasa Arab. Ya. Satu. Terus satu hadas kecil, dua hadas. Terus apa? Tiga. Terus lagi aurat laki-laki dari pusat sampai lutut. Aurat perempuan seluruh badannya kecuali yang tidak tertutup muka dan dua telapak tangan. Keempat, menghadap kiblat. 5, masuk waktu. Ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Allahumma lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wassalim ala Allah tabaraka wa ta'ala kulli sahabat Rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi alimna bima 'allamtana. Rabbi faqihna wa faqih ahlana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan
ورزقا طيبا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك حسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.